Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romluni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kasus di Desa Wadas ya, tentang fakta penambangan. Dan ini ada temuan Komnas HAM tentang fakta adanya kekerasan polisi ya. Bagaimana selanjutnya? Langsung saja kita bacakan sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Komnas HAM temukan fakta kekerasan polisi di Desa Wadas. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI PK Ulung Hapsara menyatakan pihaknya menemukan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah saat melakukan pengamanan pengukuran lahan warga untuk tambang batu andesit. Hal itu merupakan temuan sementara pencarian fakta dari tim Komnas HAM yang menerjunkan tim ke Desa Wadas soal peristiwa yang terjadi pada Selasa 8 Februari 2022 lalu. Menemukan fakta adanya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran lahan warga yang sudah setuju, kata PK dalam keterangan resminya. Tak hanya itu, PK juga mendapat informasi beberapa warga sampai saat ini belum pulang ke rumah masing-masing sebab mereka masih merasa ketakutan. Banyak warga dewasa dan anak mengalami trauma, kata PK. PK juga mendapatkan fakta terjadi kekeranggaan hubungan sosial antar warga yang setuju dan menolak penambangan batuan andesit. Tim Komnas HAM RI akan melanjutkan upayanya untuk meminta keterangan beberapa pihak terkait lainnya, kata dia. Diketahui peristiwa itu bermula ketika aparat bersenjata lengkap dikerahkan ke Desa Wadas untuk mengawal pengukuran kawasan tambang andesit untuk kebutuhan bendungan benar sejak Selasa 8 Februari hingga Jumat 11 Februari lalu. Puluhan warga Wadas sempat ditangkap aparat, beberapa diantaranya merupakan anak-anak dan orang tua lanjut usia. Meski demikian mereka kemudian dibebaskan. Ya, sobat sekalian, jadi memang kalaupun kita melihat sebenarnya pakai tutup mata saja sudah kelihatan ya, datangnya banyak sekali polisi yang dikerahkan untuk pengawasan pengukuran lahan ya, pengamanan yang otomatis ya sekitar 250-an ya, gabungan antara polisi, TNI dan Satpol PP, dan itu tentu saja akan sudah kelihatan tampak kekerasannya, tampak sesuatu yang mencekam di sana ya, tampak sesuatu seperti adanya tindak pidana yang kekerasan ataupun bisa seperti teroris misalnya ya. Wajar Komnas HAM kali ini turun tangan. Dan kalau kita melihat video media yang beredar, itu sudah tampak jelas bahwasanya banyak sekali ya penangkapan warga ya kan, bagi yang mereka melakukan demo atau unjuk rasa menolak penambangan andesit ya. Ya kita menyesalkan ya komentar dari wakil Anwar Abbas ya, yang mengatakan bahwasanya negara seperti jadi monster gitu ya. Nah, kalau kita melihat fakta mereka aparat ya, seharusnya harus sadar bahwasanya mereka itu adalah alat negara dan juga sekaligus mereka itu dibayar oleh rakyat ya melalui pajak ya. Jadi hubungan antara rakyat dengan yang dibayar dalam hal ini pejabat beserta aparat kepolisian ya harusnya bisa menempatkan diri gitu ya. Dalam hal ini kalaupun dalam hal ini melakukan pengamanan pelaksanaan pengukuran lahan ya harus hanya melakukan pengamanan ya. Tidak perlu melakukan tindak kekerasan ya. Jadi yang dikhawatirkan dengan ini adalah jangan sampai ya kita itu masyarakat itu bentrok dengan polisi. Kalau masyarakat bentrok dengan polisi, jelas rakyat atau masyarakat itu pasti kalah gitu ya.
sedangkan mereka mempunyai peralatan canggih, jumlah mereka terbatas, alat pengamanan mereka terbatas, mereka punya alat persenjataan ya, kalaupun dibentrokan ya jelas kalah ya. Dalam hal ini bukan seharusnya polisi dalam hal ini menjadi penengah ya. Kalaupun ada demo dari masyarakat terhadap penolakan, yaitu hak mereka hak warga, hak rakyat yang tinggal di Wadas itu melihat bahwasanya ada potensi kerusakan ya, potensi kerusakan ataupun potensi warga Wadas itu akan kehilangan mata pencarian gitu ya. Coba bayangkan ya, mereka yang sudah tinggal puluhan tahun ya, kemudian datang proyek tambang yang itu otomatis pastilah akan merusak alam di sana, kemudian juga dan juga apa yang disampaikan oleh beberapa warga, mereka juga kemungkinan akan kehilangan mata pencarian gitu ya. Nah, seharusnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara harus care ya, harus melihat bahwasanya kalaupun ini tidak disetujui warga ya jangan dilanjutkan gitu ya. Jadi kita melihat efek kekerasan ini yang sangat berpengaruh oleh warga ya. Sebagian warga itu yang masih ketakutan ya untuk kembali ke rumahnya, kemudian masih trauma ya. Nah, di mana fungsi misalnya polisi dalam hal ini sebagai penolong dan pengayom masyarakat? Mereka dibayar oleh rakyat melalui pajak, harusnya bisa memberikan pengayom bagi masyarakat gitu ya, bukan menjadi tanda kutip alat centeng bagi mereka yang pihak swasta yang akan melakukan proyek ya, atau dalam hal ini melakukan tindak hal apapun untuk melegalkan kepentingan penambangan batu andesit ya yang akan dijadikan bendungan benar ya. Jadi kalau semuanya memakai kekerasan ya sobat sekalian, nanti apa bedanya dengan negara otoriter ya? Otoriter itu negara otoriter ketika sudah menginginkan keinginan itu tidak bisa dibendung meskipun rakyatnya menolak ya. Katanya kita adalah negara demokrasi ya, yang kedaulatan di tangan rakyat ya. Tetapi kalau rakyat mayoritas melihat itu menolak, tetap saja ya slogan demokrasi ya yang mereka pegang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu ya cuma teori semata gitu ya. Yang ada adalah dari pengusaha atau dari peng-peng penguasa dan pengusaha untuk peng-peng juga penguasa dan pengusaha ya. Jadi beda ya. Jadi inilah ya demokrasi yang ketika mereka hanya melihat secara pragmatis keuntungan semata di depan mata tanpa melihat bahwasanya mereka harus sebagai pengayom, pelindung bagi masyarakat, ini tidak akan bisa jalan di alam demokrasi ini. Yang ada adalah kepentingan gitu ya. Makanya yang paling sejati atau contoh pemerintahan ataupun sistem yang paling baik ya ketika Islam itu dijalankan ya. Kita misalnya pernah ya dahulu ketika contoh pemimpin yang salah satu yang terbaik yaitu Khalifah Umar bin Khattab pernah juga mengatakan ketika beliau menjadi khalifah ya, beliau sampai merasa bertanggung jawab ya, jangankan manusia, satu ekor kambing pun terprosok karena dia menjadi pimpinan atau penguasa wilayah atau penguasa muslimin, dia akan sangat ketakutan karena nanti di yaumul akhir akan dimintai bertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Coba bayangkan kambing yang terprosok atau hewan terprosok karena jalan yang tidak lurus ya, itu beliau takut. Apalagi kalau manusia yang terprosok ataupun manusia yang terdolimi gitu dalam hal ini. Maka sobat sekalian, jadi kalau kita melihat banyak sekali carut marut yang terjadi sekarang dan banyaknya kezoliman
Ini maka inilah potret kepemimpinan demokrasi kita yang hanya menjadi slogan semata dan tidak akan bisa memberikan kesejahteraan secara menyeluruh kepada umat. Ya, DPR yang tugasnya sebagai pengontrol pemerintahan fungsinya tidak jalan, gitu ya. Justru yang berinisiatif adalah civil society, gitu ya. Mereka yang kritis, ya, dan mereka yang tidak mempunyai sumber daya lengkap, ya, hanya bisa mengkritik, ya, apa yang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, ya, sembari mereka terus mendorong agar kalaupun ada kesusahan masyarakat, dan ini harus tanggung jawab pemerintah, ya, karena mereka, ya, sejatinya adalah dibayar oleh rakyat melalui pajak, dan mereka yang seharusnya menjadi pelayan. Artinya apa? Artinya kalau sudah menjadi pelayan, apapun yang dikatakan oleh rakyat, ya, ini yang ideal, ya. Apapun yang dikatakan oleh, apa yang diinginkan oleh, apa yang menjadikan rakyat itu sejahtera, ya, itu harus dituruti, gitu. Termasuk dalam hal penolakan tambang di Desa Wadas ini, ya, tentang penambangan andesit. Mereka berpikiran bahwasanya mereka akan kehilangan, pertama merusak alam, ya, kedua akan merusak mata pencarian dan juga hasil bumi yang luar biasa banyak. Nah, kalau sudah berbicara kesejahteraan rakyat, kalau rakyat sudah menghendaki penolakan, ya harus dicari solusi, ya. Kalaupun tidak ada solusi, harus dibatalkan, gitu. Dan pertambangan itu kan tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Kalaupun nanti pertambangan itu jadi dan rakyatnya yang sekitar itu menjadi susah, apa fungsinya tambang itu? Apa fungsinya bendungan yang akan dibuat itu? Ya kan? Jadi fungsi pemerintah itu mana? Ingin mensejahterakan rakyat sesuai amanat undang-undang, ya. Jadi kedepannya memang kita berharap, ya, aksi-aksi kekerasan oleh aparat yang tentu saja kita tidak harapkan itu bisa berakhir, gitu ya, bisa berakhir, ya. Kemudian pemerintah yang sejatinya sebagai pelayan rakyat harus bisa mengembalikan fungsinya untuk terus-menerus memberikan kesejahteraan rakyat, ya. Saya jarang melihat ada kebijakan yang benar-benar bisa rakyat itu bahagia, ya. Bayangkan selama lebih dari Indonesia ini merdeka, kita terus-menerus ya disajikan dengan berita kesusahan, ya, misalnya kesusahan minyak goreng, padahal kita adalah negara penghasil sawit terbesar, ya, atau negara sawit yang melimpah, ya. Kita antri sering kesusahan listrik, padahal kita penghasil batu bara, ya, yang luar biasa besar, ya. Di mana, ya, kita harus mengembalikan negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam ini menjadi negara yang kaya raya. Seharusnya negara Indonesia adalah kaya raya dengan sumber daya alamnya, ya. Ya, kita berharap kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Armani, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.